Ya, pemirsa, Anda kembali di Special Report Metro TV. Sehari menjelang tenggat, KPU belum merampungkan rekapitulasi suara pemilu 2024. Beragam sebab menjadi pemicu rekapitulasi KPU tersendat. Mampukah KPU menyelesaikan penghitungan suara tepat waktu? Kita akan langsung membahasnya dengan Pak Putu dan Bang Pangi yang sudah hadir di Grand Studio Metro TV. Pak Putu, besok sudah tenggat waktunya, tanggal 20 Maret ya. Artinya tinggal menghitung jam sampai dengan jam 23.59. Kalau melihat dinamika yang terjadi, apakah ini akan mungkin selesai sebelum tanggal 20 Maret besok? Malah saya pikir jam 10 malam nanti sudah bisa penetapan. Jam 10 malam? Ya. Tidak perlu menunggu sampai besok? Tidak perlu menunggu sampai besok. Kenapa Anda bisa mengambil kesimpulan seperti begini, itu? Yang tertunda sekarang ada 4. Jawa Barat, Maluku, Papua Pegunungan, dan apalagi satu itu tadi? Papua. Itu sudah Papua Pegunungan, Jawa Barat, Maluku. Papua dan Papua Pegunungan. Papua dan Papua Pegunungan. Nah, dengan catatan bahwa mereka sudah ada di Jakarta sekarang, maka tahap sekarang kenapa tertunda ini, kenapa belum main begitu, kan tadi disampaikan jam 10, kenapa belum main lagi. Nah, ini kira-kira masih sinkronisasi data ini. Di belakang layar lah, dengan teman-teman KPU biasa, zaman kita dulu, sebelum mereka pentas gitu ya, disinkronisasi dulu datanya, ini kenapa terjadi begini, kenapa terjadi begini, terutama masalah Papua, Bung Iqbal dan para pemirsa, ini agak unik. Uniknya begini, kenapa butuh sinkronisasi? Karena di situ sistem noken sering sekali kejadian dari zaman saya dulu juga dan seterusnya tidak sinkron antara suara sah dengan surat suara yang digunakan. Misalnya contoh sederhana di satu TPS misalnya surat suara yang diterima itu kan 300. Tapi nanti fakta realnya di situ sangat mungkin suara sahnya itu di salah satu calon karena noken bisa lebih dari 300. Nah, bagaimana menjelaskan rasionalitas ini? Kan itu persoalannya. Tetapi begitu kita cek di lapangan, memang real dia lebih dari 300. Apakah kemudian karena dari kampung-kampung yang lain dan seterusnya. Nah, suara sah Pak di situ 320 gitu anggap misalnya. Sedangkan surat suara yang digunakan 300 ketika kemudian ditampilkan dalam administrasi pemilu kan jadi tidak masuk akal, tidak rasional. Nah, data-data ini kemungkinan yang masih sedang terjadi di lapangan yang kemudian sedang dicoba dirapikan, dicarikan jawabannya seperti apa. Tapi saya tidak ingin mengatakan ini curang atau apa ya, tapi ini real faktanya di lapangan ketika misalnya berbicara soal Papua. Ini yang menghambat. Yang kedua, Jawa Barat. Ini Jawa Barat ini sebetulnya agak menarik ya, walaupun saya bisa memahami. Di Jawa Barat itu ada kecamatan Tambun Selatan di Bekasi yang jumlah TPS-nya terbesar kedua se-Indonesia. Sampai 1.222 TPS. Saya juga tidak habis pikir kenapa sebetulnya dinamika ini seperti halnya juga di Cawang tidak direspon jauh-jauh hari ya. Artinya ke depan ini menjadi catatan juga, bisa saja sebetulnya PPK di sana dibuat semacam pengecualian tidak jumlahnya 5 orang. Mungkin anggota PPK-nya bisa 15 untuk daerah-daerah tertentu. Menyesuaikan jumlah. Ya, menyesuaikan jumlah. Seperti halnya KPU provinsi kan ada yang 7, ada yang 5, Bawaslu ada yang 5, ada yang 3 dan seterusnya. PPK seharusnya begitu. Nah, gara-gara di Tambun Selatan ini yang lelet sampai terakhir, makanya rekap Kabupaten Bekasinya juga akan jadi terlambat. Nah, itulah yang terjadi kemudian dinamika di bawah. Tetapi kalau pendekatannya kita bicarakan secara teknis. Kalau pendekatannya kemudian secara politis, rumusnya kira-kira di beberapa daerah wilayah yang punya potensi terlambat, biasanya faktor maladministrasi dan faktor potensi terjadinya kecurangan di situ dengan berbagai isu biasanya sangat besar. Secara politis nanti kita bahas lebih lanjut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.